Sebenarnya kegiatan ini nih bagian dari pemetaan secara keseluruhan yang harusnya diselenggarakan selama 1 bulan penuh. Gitu. Tapi rencananya memang dimulainya nanti bulan Juli atau awal Agustus. Hanya karena di Pulau Harapan ini spesial, selama bulan puasa itu tidak ada kegiatan pariwisata, maka kita harus ada untuk melakukan observasi awal mengenai apa yang terjadi atau apa yang dinamisme kegiatan masyarakat yang ada selama bulan puasa. Contohnya kayak homestay tutup, lalu turisme yang snorkeling, diving itu nggak ada. Tapi juga sekalian dimanfaatkan untuk menjalin komunikasi sama kepada pihak-pihak yang kira-kira kita nanti akan melakukan kolaborasi atau kerjasama, sehingga ketika kita nanti mulai yang 1 bulan nggak mulai dari nol lagi. Tujuannya sih itu. Kegiatan ini mungkin lebih awal dulu saya akan sampaikan program Gerakan Nasional Revolusi Mental, di mana di dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental itu Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya di dalamnya mempunyai tanggung jawab sebagai koordinator menjalankan program Gerakan Budaya Bersih dan Senyum atau biasa disebut GBBS. Gerakan Budaya Bersih dan Senyum adalah suatu gerakan yang lebih fokus kepada upaya peningkatan sumber daya manusia sejalan dengan keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kalau Kemenko Maritim fokus juga di pulau-pulau kecil, karena kita kan punya 17.500 pulau. Gimana sih konsep pulau kecil tuh gitu? Yang akan kita selenggarakan itu nanti, proses pemetaannya kita juga nggak pengen banyak kegiatan yang berulang atau tumpang tindih satu sama lain. Jadi apa yang udah terjadi atau sudah dilakukan, sudah direncanakan masyarakat, kita evaluasi apakah kita bisa melanjutkan proses yang udah ada. Seperti pertanian organik, vertikultur, aquaponik, udah ada modelnya. Kita lagi panen kangkung usia 2 minggu. Bareng ibu-ibu PKK, kebetulan ditemani juga oleh Pak Lurah kita yang baru. Metodenya kita penanaman ini aquaponik. Media tanamnya dari tanah liat, cuman bukan tanah liat, intinya dari batu bata ini. Terus batu batanya ini dimasukin ke dalam aqua, 5 bibit yang ditanam di sini. Setelah perhitungan 2 minggu ini bisa panen. Adapun penyiramannya dilakukan dari penyerapan ikan. Jadi ada ikannya di dalam. Terus kotoran ikan itu bisa memberikan nutrisi kepada tanaman. Jadi langsung serap ke atas ke saluran masing-masing parel-parel ini. Mereka sangat menginginkan adanya pelatihan guide, pelatihan-pelatihan yang sifatnya melayani untuk kebutuhan wisatawan dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat penting. Mereka pelatihan tentang daur ulang sampah itu sudah sampai menghasilkan produk yang udah jadi, itu ada lampion dan banyak produk lain, tapi ternyata ada permasalahan di pemasaran atau program apa untuk memasarkan hasilnya, karena itu jangan sampai berhenti hanya di tahap pelatihan dan menghasilkan prototipe. Sehingga kita jadi tahu fokusnya ketika kita nanti mau membuat program itu mulai dari mana dan mitra kerjanya siapa. Ada beberapa hal yang sangat menarik untuk kita kaji dan kita coba bahas secara bersama adalah pertama, Pulau Harapan banyak menyimpan potensi sumber daya alamnya, baik di laut maupun di darat, itu sangat banyak. Sumber daya manusianya itu juga bagus, dengan banyaknya homestay dengan sendirinya akan banyak sumber daya manusia yang siap pakai, terutama untuk guide maupun untuk kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong berkembangnya pariwisata di Pulau Harapan.
infrastruktur yang sudah berkembang, mulai dari infrastruktur untuk pendidikan, SMA, SMP, SD, malah TK sudah tersedia. Terus infrastruktur kesehatannya sampai puskesmas tersedia, jalan dermaga dan lain sebagainya sudah tersedia, pendukung kegiatan. Ini semua akan menjadi variabel yang bisa mendorong untuk Pulau Harapan bisa kita kembangkan. Selain kami tentu diterima dengan baik, kita ke Pak Lurah, izin, lalu juga sempat kita dikenalkan dengan tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang lain. Ini catatan penting sih bagi kita. Kekhawatiran warga itu sangat wajar. Misalnya hanya berhenti pada tahap pelatihan saja, tapi akan seperti program sebelumnya. Dari gambaran potensi yang ada dengan permasalahan yang muncul, Kemenko Maritim akan mencoba melakukan kajian dalam upaya menjadikan Pulau Harapan ini menjadi pilot project untuk pengembangan gerakan budaya bersih dan senyum yang nantinya akan menjadi tolak ukur bagi daerah lain di seluruh wilayah Indonesia.